Shalom dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai Mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara,
Memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Biar sepanjang ibadah ini Tuhan tidak ada gangguan, kami terbungkus darah Yesus. Kami yang menjauhkan kami Tuhan daripada segala gangguan apapun, segala terobosan-terobosan apapun tidak bisa akan masuk. Dan biarlah ibadah ini berjalan dari permulaan hingga akhirnya di dalam nama Yesus boleh berjalan lancar. Kami minta segala alat-alat, segala perangkat-perangkat untuk internet semuanya boleh bisa kembali normal Tuhan. Dan pagi ini kami minta Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin menuntun kami. Terima kasih dalam nama Yesus sudah diberikan. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa pagi ini Tuhan, kami mau memberkati Indonesia Tuhan. Kami minta Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Ada shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas negeri ini. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Engkau yang menopang bangsa ini Tuhan. Pemerintahan ini Tuhan dengan takut akan Engkau.
Dan juga kami minta pemulihan untuk negeri ini Tuhan Yesus. Kami mintakan kepadamu Bapa, mereka yang terdampak bencana alam di NTT Tuhan, supaya dapat dilayani dengan baik dan benar, walaupun dari pusat bantuan sosial, dari pusat maupun tempat lokal Tuhan, supaya tersalurkan dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan, Engkau memulihkan rumah-rumah yang hancur, Engkau memulihkan juga tempat-tempat ibadah, Engkau Tuhan memulihkan semua sektor perekonomian sehingga di NTT bisa berjalan kembali. Tuhan, kami mohon ampun atas bangsa ini Tuhan, kalau ada kesalahan Tuhan, kami mintakan Tuhan, mereka juga terdampak banjir, gempa bumi maupun tanah longsor, Tuhan, Engkau yang menyelamatkan, menopang mereka Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan dapat dinormalkan kembali lagi Tuhan hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk presiden kami hari ini Tuhan, untuk biarlah presiden kami ini Tuhan dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan benar di bawah tuntunan daripada Tuhan, dan segala programnya boleh terlaksanakan dengan baik. Dan pagi ini kami berdoa Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang dapat menghambat apa yang dikerjakan oleh presiden kami untuk menuju kepada era Indonesia baru Tuhan. Kami percaya bahwa satu kegerakan yang luar biasa sedang terjadi di mana-mana, mulai pembangunan untuk ke depan lebih baik lagi Tuhan, dengan tidak ada segala orang-orang yang mau korupsi apapun, memberikan bangsa ini Tuhan, pejabat di pemerintah takut akan Engkau untuk tidak mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi Tuhan, mencuri uang dari negara ini Tuhan. Berikan juga Tuhan bangsa ini Tuhan, dijauhkan daripada segala sifat-sifat radikalisme, segala fitnah dan semua yang bersifat mau menghancurkan, disingkirkan dalam nama Yesus. Dan kami minta pemulihan Tuhan untuk ekonomi kami Tuhan, biar ekonomi kami dipulihkan, dan Kau membuka sektor-sektor baru untuk pemasukan menutupin segala biaya-biaya yang sangat besar dibutuhkan hari ini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk COVID ini Tuhan, 19 ini Tuhan, supaya segera pergi di dalam nama Yesus atas negeri kami Indonesia, keluar dan berhenti untuk merambah setiap penduduk negeri ini Tuhan. Biarlah penduduk negeri ini juga Tuhan menjadi penduduk yang taat, yang mengerti akan kebutuhan kesehatan, sehingga mereka Tuhan menghindari segala kerumunan, mereka juga tidak menentang, mereka juga mau menurut akan apa yang sudah diatur tatanan daripada pemerintah untuk mengurangi bahkan mematikan menjalarnya COVID ini. Biarlah semuanya itu Tuhan dapat ada satu kerjasama saling berkesinambungan Tuhan, demi satu pemulihan negeri kami. Semua bangsa ini, semua rakyat ini bisa bekerja dan ekonomi berjalan dengan normal. Dan kami minta dijauhkan rakyat Indonesia, ekonomi kami Tuhan, daripada krisis global yang sedang melanda dunia. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus, Indonesia tidak akan mengalami itu, tapi Indonesia akan bangkit. Oh, pagi ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Yos yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan hari ini boleh menjadi pesan-pesan daripada Tuhan untuk jemaat GPI Tanah Abang Tuhan. Dan kami terima kasih juga Tuhan pagi ini bahwa ibadah bisa berjalan dengan baik. Engkau yang mengurapi setiap yang ada melayani hari ini dengan urapan daripada Tuhan, hikmat daripada Allah Bapa turun ke atas semua kami yang melayani. Pagi ini kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kau memberkati Pak Niko sebagai gembala sidang Tuhan. Kau memberkati Tuhan apa yang dikerjakannya untuk menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus di era Pentakosta yang ketiga ini, dimulai dari Indonesia, dari ke timur sampai ke bangsa-bangsa di barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kami percaya Tuhan bahwa penuaian besar-besaran dan terbesaran terakhir sedang terjadi. Dan kami berdoa pagi ini Tuhan Yesus supaya banyak jiwa dimenangkan. Khususnya hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara sepupu kami, kaum Kedar dan Nebayot, supaya saat mereka melakukan puasa ini, mereka berjumpa dengan Engkau, mereka Tuhan mengerti dan mengenal kebenaran di dalam nama Yesus. Biarlah seluruh penduduk Indonesia hari ini Tuhan, mereka mulai dapat melihat terang itu. Yang terang adalah di dalam nama Yesus itu. Ada kasih di dalam nama Yesus. Sehingga setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesuslah yang mempunyai kasih dan kesabaran.
Biarlah Tuhan Yesus bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang dimerdekakan di dalam nama Yesus. Bangsa yang menyembah Engkau saja Tuhan Yesus. Bangsa yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan pagi ini kami berdoa untuk generasi Yeremia. Tuhan, biarlah Engkau memberkati generasi Yeremia menjadi satu generasi yang bangkit, yang dipakai Tuhan untuk sebagai prajurit-prajurit baru di era baru ini, untuk memenangkan banyak orang, anak-anak muda yang terseret oleh segala gelombang kenakalan remaja semasa-masa kini, segala pergaulan bebas apapun Tuhan. Semua mereka Tuhan bisa mematahkan dan mengajarkan, membagikan bahwa mereka generasi yang dibutuhkan untuk bangsa, sehingga mereka Tuhan berbalik dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa pagi hari ini untuk gembala di CK4, Pak William dan Ibu Molly. Tuhan memberkati dan semua program diberkati Tuhan. Semua gereja cabang juga diberkati, termasuk gereja kami GBI Tanah Abang. Tuhan Kau memberkati Bapak Pastor Eskia Mintarjo, supaya Tuhan memberkati, diberi hikmat yang lebih lagi Tuhan. Hati Bapa lebih besar mengalir kepadanya, dan dia melayani dengan kesabaran, dan semua terjangkau, terlayani, dan Kau memberkati kesehatannya, khususnya saat dia melayani keluar, tidak terganggu apapun kesehatannya, dapat berjalan normal, karena kami tahu yang mempunyai imun yang kuat daripada Tuhan Yesus. Di darah Yesus menyertai, melindungi pelayanan yang Kau berkati. Bu Lingling juga sebagai wakil dari sebagai tiang doa, sebagai pendoa, mendampingi Bapak Gembala kami Tuhan. Kau yang memberkati Ibu Lingling dengan hikmat luar biasa, dengan kecakapan juga kedua anak Serafim dan Yehuda. Dari berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka pakai Tuhan, obat-obatan, supaya obat-obatan itu dapat penyembuhan, walaupun ada yang terapi dan segalanya. Biarlah melalui perawatan-perawatan mereka Tuhan disembuhkan. Juga kayak saat ini terpapar virus COVID Tuhan, supaya Tuhan jamah dan tidak ada satupun yang terlewatkan, terhilang. Dan Kau menyediakan semua biaya dan segala kebutuhannya. Juga kami butuh terobosan-terobosan buat mereka yang mengalami kesukaran dalam ekonomi. Tuhan Kau bukakan jalan. Engkau memberkati mereka yang hatinya diluka disembuhkan, dan mereka yang tawar, biar Engkau bangkitkan kembali roh kasih kepada Tuhan itu mula-mula, biar kesejahteraan buat keluarga. Engkau memberkati suami, istri, anak-anak bersama Tuhan. Ada shalom Tuhan atas setiap keluarga. Biar kami Tuhan semua Tuhan, hari ini kami mau belajar, kami berikan kepada kami Tuhan hati yang serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini dari permulaan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, you are God. Glory, haleluya, you are God. Every praise is you are God. Lebih lagi ya. Every praise is you are God. Every word of worship is one accord. Every praise is you are God. Sing hallelujah,
God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yeah, He is. Yeah, He is. Every praise to our God, every word of worship with what a God. Every praise is to our God. Yes, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sekali lagi. Every breath is to our God. Every word of worship is what a God. Every praise is to our God. Yes, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yeah, He is. Yeah, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yeah, He is. Yeah, He is. Every praise is to our God. Every word of worship is what a God. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah. Every praise is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise. Katakan, every praise is to our God. Haleluya, haleluya. Yes God. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Kita katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Yes God. Tepuk tangan sama-sama yuk. Sama-sama kita naikkan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya.
bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Let's go. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Kata sekali lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kata sekali lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari Ibu Lina. Ya, mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Ibu Lina. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saya Ibu Lina dari KUL Jati Baru, ingin bersaksi tentang membawa jiwa untuk masuk ke dalam KUL. Saudara-saudara, itu memang tidak mudah. Kendalanya adalah setelah kita dekatin dan setelah dia tahu kita mau ajak KUL, saya WA-in ya, tidak dibaca dan tidak dibalas. Saya telepon juga tidak dijawab ya. Itu berkali-kali ya. Saya pikir apa HP nomornya ganti ya atau gimana gitu ya. Berkali-kali saya berkali-kali tidak ada jawaban dan tidak dilihat gitu ya WA-nya. Contreng 1. Akhirnya saya datangi ke rumahnya ya. Itu berulang-ulang kali saya datangin ke rumahnya ya. Akhirnya sampai dia menyerah dan mau datang ke KUL. Ikut KUL di Jati Baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena Roh-Mu yang bekerja. Setelah ikut KUL ya, kami rangkul, peluk dengan kasih dari Tuhan Yesus. Itu aja. Semoga memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Lina, luar biasa kesaksiannya ya. Jadi kita semua diajak untuk tergabung dalam komunitas KUL biar bisa saling membangun. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan dari awal. Saat keadaan di
Katakan, kami percaya Tuhan, bahwa doa kami mengubah segala sesuatu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya doa kami punya kuasa. Kami percaya doa kami berkuasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menjamah hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya doa kami dijawab oleh Engkau. Kami percaya doa kami punya kuasa. Kami percaya saat kami mendoakan orang, doa kami berkuasa bekerja. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadir dan bekerja, hadir dan bekerja. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa doa. Kami percaya kuasa doa. Saat kami naikkan di dalam-Mu, saat kami naikkan di dalam-Mu Tuhan. Nama-Mu berkuasa Yesus. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya saat kami meletakkan segala permasalahan kami, Engkau bekerja. Engkau bekerja Yesus. Hanya satu keyakinan kami, Engkau berkuasa. Doa mengubah segala sesuatu, mengubah segala sesuatu, mengubah segala sesuatu. Ini iman kami. Haleluya, 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 haleluya. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita katakan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Jika dalam nama bersyukur, kita naikkan lebih lagi. Naikkan lebih lagi pujian bagi Allah kita. Sembah Dia lebih lagi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Arahkan tangan dan hati kita kepada Tuhan Allah kita. Kami percaya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus, segala penyakit disembuhkan. Dalam nama-Mu Yesus, kondisi ekonomi dipulihkan. Dalam nama-Mu Yesus, segala masalah kami terselesaikan. Dalam nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya.
di Zoom maupun di gereja bahwa doa kita mengubah segala sesuatu, doa orang benar mengubah segala sesuatu. Mari angkat tangan kita berdoa buat Indonesia. Kami sepakat pagi ini Tuhan, gereja GBI Milenium Tanah Abang berdoa buat Indonesia. Kami berkati Indonesia, shalom buat Indonesia. Kami lepaskan shalom buat Indonesia. Seluruh COVID yang ada di Indonesia kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Pergi, hilang dari Indonesia dalam nama Yesus. Reda keadaannya Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan kalau hari-hari ini orang khawatir untuk mudik akan menjadikan ledakan COVID. Kami katakan setiap orang taat akan pemerintah kami untuk tidak mudik. Untuk saat-saat ini Tuhan menjaga situasi dan kondisi. Kami katakan dalam nama Yesus. Ada perbaikan ekonomi. Ada pemulihan ekonomi yang terjadi atas Indonesia Tuhan. Bahkan keamanan buat bangsa kami Tuhan. Dia setiap bangsa umatmu rakyat Indonesia mengalami berkat damai sejahtera. Demi nama Yesus. Pemulihan ekonomi terjadi. Keamanan kesejahteraan terjadi. Bahkan setiap Tuhan bencana alam. Apapun juga Tuhan kami percaya Tuhan. Semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Semuanya dalam seizin Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan buat kami bersama. Demi nama Yesus yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Yang di rumah di Zoom katakan shalom. Hari ini kampanye cool yang kedua. Oke. Saya akan mulai aktifkan untuk setiap saya tampil di gereja ini di mimbar kalau bicara soal cool saya akan pakai slogan seperti ini ya saudara. Saya akan langsung ngomong gini. Kul Tanah Abang. Anda akan jawab begini. Kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Ya setuju katakan amin? Ya saya akan coba yang pertama ya. Kul Tanah Abang. Ini udah makan belum nih? Puasa. Rohani banget Pak Gusti mah. Aduh. Ya saudara ya sekali lagi ya. Kul Tanah Abang. Kesal. Memenangkan jiwa. Tepuk tangan buat Allah kita, gitu kan. Setelah itu dijawab dengan lantang, saya akan langsung ngomong nyambung yang kedua. Kul Tanah Abang, cari, gembalakan, fungsikan. Oke ya. Yang kedua sekarang ya. Kul Tanah Abang. Oke. Sekarang kita bangkit berdiri, kita praktek. Oke ya. Semua ketua kul tolong diingat ini. Anda yang WL kul tolong diingat ini. Yang sharing kul, tolong ingat ini. Setiap kul, jangan lupakan ini, saudara. Karena ini penting. Nanti saya akan kasih alasannya. Oke ya, saya akan ngomong pertama. Kul Tanah Abang. Kul Tanah Abang. Cari, gembalakan, fungsikan. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk, saudara. Di Habakuk 2 dikatakan, tuliskan itu. Ukirkan itu. Supaya orang yang sambil lalu dapat membacanya. Karena apa? Akan terjadi, terrealisasi. Yang setuju katakan amin. Kalau kita nggak pernah didengungkan kembali, nggak pernah diingatkan kembali, gimana kita mau menangkapnya? Saya masih ingat Pak Min waktu ulang tahun dan dikasih kesempatan untuk berkata-kata ucapan syukur atau apa dan berdoa. Pak Min berdoanya apa? Saudara? Ingat nggak? Minta Pak Ronald puter tuh saudara. 2000 jiwa. Boleh tepuk tangan dong buat Allah kita. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Itu dia saudara. Memperkatakan visi gereja kita apa. Bagaimana kita bisa mengerti 2000 jiwa kalau kita nggak pernah dengar lagi. Termasuk di kul. Bagaimana Anda akan mengerti kegerakan kul kalau Anda nggak pernah tahu soal kul. Nggak pernah dengar soal kul. Makanya saya mengingatkan kembali para ketua kul, anggota kul yang WL atau yang sharing, tolong ingat hal ini. Setiap kali Anda melayani kul, Jati Baru, misalkan Cilina ngomong gitu, yang lain langsung nyautin. Kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Cilina langsung nyaut lagi, kul Jati Baru, cari, gembalakan, fungsikan. Yang setuju katakan amin. Dari moto itu tadi kan kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Ada satu tema pagi ini akan saya bahas. Yaitu memenangkan jiwa. Orang kalau udah dengar memenangkan jiwa itu alergi. Waduh Pak Yus.
Hari-hari ini ngeri loh. Bicara memenangkan jiwa hari-hari ini ngeri loh. Apalagi kalau memenangkan jiwa sama orang yang di seberang, Pak Yos. Jangan-jangan kita yang disalib kebalik nanti. Jangan-jangan kita yang dirajam batu mungkin. Ada yang di sini berani menginjil, menyampaikan kabar baik, apalagi identik gini, memenangkan jiwa. Wow. Orang langsung mikir gini, jangan saya deh Pak Yos. Salah, ngomongnya ke saya salah. Perhatiin baik-baik. Pagi ini kesatuan hati itu apa sih? Rukun, kompak. Ya kan saudara? Saudara seiman. Hari ini saya mau sedikit perkenalkan. Boleh Mr. David Chang boleh bangkit berdiri di belakang. Coba boleh bangkit berdiri. Boleh tepuk tangan saudara. Teman saya lama. Silakan duduk Pak David. Dari 2013 saya di sebuah cabang khusus yang besar. Sebagai divisi pengajaran, beliau murid kom saya, kom 100. Kenalan di situ. Dan sampai hari ini kemana saya pergi melayani, beliau ikut. Saudara. Jujur, kami merintis bersama-sama di Grand Usu Hotel, persekutuan doa. Hampir setiap Selasa malam dulu ya saudara, 2000 berapa Pak David? 2017 ya, 16, 17, 18. Saya merintis di sana dan beliau sebagai leader di sana saya tetapkan dan kita merintis persekutuan doa. Dan beliau ini komisaris presiden di Grand Usu Hotel saudara dan juga buat hotel di daerah Temanggung. Nah saudara itu perkenalan saya selalu ikut bareng sama saya, kompak kita, kompak. Dia ngomong tadi sama Pak Min, saya sama Pak Yus berapa kali bentrok dia bilang gitu. Tapi nyambung aja, ketemu lagi, ngikut lagi. Serius saudara. Dan saya bilang, Pak David join yuk sama saya. Puji Tuhan hari ini beliau hadir. Dan otomatis sepersekutuannya akan join sama kita. Boleh tepuk tangan buat Allah kita saudara. Sister Church kita saudara. Oke, lanjut saudara ya. Saya kesatuan hati udah saya bilang sedulur, kompak, rukun, tumbuh bersama. Apa artinya bersama? Sama-sama mau belajar firman Tuhan, sama-sama mau mengasihi Tuhan, saling ngingetin, saling gitu. Saya sih bukan apa-apa ya. Bu Gembala, Bu Lingling itu puji Tuhan ya. Istri saya itu termasuk orang yang susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kalau bahasa kerennya apa? Introvert ya. Tertutup, nggak terbuka gitu. Tapi bisa-bisanya lo Bu Gem itu WA istri saya, ikut dong Zoom, cool. Ikut dia istri saya. Pas sama ikut Zoom dong. Hah? Mujizat terjadi dalam hati saya. Bener, bahkan semalam ikut Zoom apa WBI gitu ya. Wanita Battle Indonesia ya, GBI Millennium, ikut dia. Dan puji Tuhan, istri saya, kamu ngapain? Saya ikut Zoom. Oh iya, oke, bagus. Saya bilang puji Tuhan. Habis itu Bu Lingling, Bu Gem WA lagi. Pon, thank you ya, udah join sama Zoom kami. Silakan lanjutkan nonton drakornya. Gitu saudara ya. Silakan nonton drakornya. Tapi itu penting saudara. Itu yang namanya bertumbuh sama. Ingat konco, ingat teman. Saya bilang sama Pak David ayo join. Kita mau belajar mengenal Tuhan sama-sama. Mau bertumbuh sama-sama. Mau pelayanan sama-sama. Itu kalau mau namanya bertumbuh bersama-sama. Dan memenangkan jiwa itu apa? Saudara? Saya akan sampaikan tentang poin memenangkan jiwa. Pak, buka slide-nya Pak. Foto yang pertama Pak Ronald, tolong dibantu. Foto yang pertama. Oke, Anda lihat saudara. Kemarin kita 21 April memperingati Hari Kartini. Dan Kartini punya moto yang sangat bagus saudara. Dia punya slogan sangat bagus. Habis gelap terbitlah terang. Anda lihat tuh saudara ya. Habis gelap terbitlah terang. Fotonya seperti itu saudara. Di bawahnya habis gelap terbitlah. Anda tahu kok bisa-bisanya Kartini, RA Kartini keluarin kata-kata habis gelap terbitlah terang. Saya baca sejarahnya, saya searching sejarahnya. RA Kartini itu sama teman-temannya POC, orang Belanda, dia temenan ternyata. RA Kartini orang kepresidenan lah, orang istana lah, orang yang penting lah gitu saudara ya. Jadi kayak semacam punya gelar lah namanya Raden Ajeng Kartini gitu.
Bangsawan lah, bahasa yang tepatnya bangsawan. Jadi teman-temannya adalah orang-orang POC. Anak-anaknya penjajah. Teman mainnya dia, teman-temannya anak-anaknya penjajah. Waktu teman-temannya udah gede dan dia balik ke Belanda, R.A. Kartini dikatakan apa, saudara? Ada kata-kata gini, jiwa yang mencari. Jiwa yang mencari. Kenapa? Dia mencari kebenaran. Dia mencari sesuatu dalam hidupnya. Dan waktu dia mencari itu, dia tanya sama temannya yang di Belanda, dia main surat-suratan, saudara. Dan temannya ternyata kasih penghiburan buat Indonesia pada umumnya waktu itu, dan R.A. Kartini pada khususnya dikasih ayat ini bahasanya, saudara. Dicuplikin ayat ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada apa? Wajah Kristus. R.A. Kartini cuma kutip kata-katanya, habis gelap terbitlah terang. Imannya dia bangkit. Indonesia nggak akan selalu dalam kegelapan. Dan saya aminkan terjadilah kemerdekaan Indonesia. Tetapi konteksnya gini, R.A. Kartini itu jiwa yang mencari. Saya mau simpulkan yang pertama. Memenangkan jiwa itu alasannya gini. Di luar sana banyak orang yang lagi cari kebenaran. Pengen tahu siapa itu Yesus. Pengen tahu kok orang Kristen aneh ya. Saya punya teman saudara, jujur saudara ya. Muslim banyak. Dia mungkin, Yos aku lucu sama orang Kristen. Kenapa? Yesusnya dihujat, Yesusnya dikata-katain, Yesusnya dijelek-jelekin, gereja diomongin. Diem ya, nggak nyerang, nggak memperkarakan. Bahkan gereja yang mohon maaf ditutup sampai hari ini juga masih ada. Mana ada orang Kristen keluar-keluar, komplain gitu. Karena kita tahu kebenaran nggak perlu dibela. Dan Yesus nggak perlu dibela, saudara. Justru kita butuh yang namanya Yesus bela kita. Setuju nggak, saudara? Kalau mereka kan enggak, sampai ada pasukan khusus untuk bela agama mereka. Beda lagi gitu, saudara. Waktu dia ngomong itu saya tersenyum. Jangan kalau ngujat Tuhan Yesus gua. Lu tempeleng gua sih, kalau gua sabar gua kasih pipi kiri gua. Kalau gua nggak sabar gua tonjok lu. Ya, kadang-kadang kan susahnya begitu, saudara ya. Karena kalau kamu dimusuhi, doakanlah musuhmu. Buset, nggak gampang. Kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Nggak gampang. Tapi mereka karena faktor-faktor itu mereka tanda tanya. Kenapa Kristen kayak gitu? Sampai ada yang lucu gini. Yos, orang Kristen itu lucu. Kenapa? Sukacita nyanyi, joget. Di rumah duka nyanyi. Ulang tahun nyanyi. Sedih diputus pacar nyanyi. Maksudmu hebat juga orang Kristennya. Kok nyanyi mulu dia bilang. Sampai bingung. Saya masih ingat istri saya waktu itu kerja. Atau anak pertama Vanessa. Dia sempetin doa. Sempetin doa pribadi ya. Dia nangis-nangis sambil nyanyi gitu. Nyembah-nyembah Tuhan sambil nangis. Si Lesa itu pembantu atau mbak kami gitu. Yang jagain anak saya waktu itu. Bilang, Cik, kok bisa ya nyanyi-nyanyi sampai nangis-nangis gitu. Aku mau dong. Sampai nangis kayak begitu. Kenapa? Biar aku nih plong. Dia datang ke rumah kami tuh pakai jilbab. Saya diemin aja. Saya dengar gitu istri saya. Ya udahlah, mau didoain. Akhirnya dia ikut ke gereja. Ikut saya khotbah kemana dia ikut. Saya pelayanan kemana dia ikut. Tiba-tiba kita dengar dia malam-malam nyanyi sendiri lagu-lagu gereja. Bahkan di gereja yang nyanyi gitu ya, saya lagi WL juga. Dia tepuk tangan di belakang ikut nyanyi. Sampai saya lagi wow. Arti saudara ya. Ada jiwa-jiwa yang haus. Ada jiwa-jiwa yang mencari sebetulnya. Ayatnya di mana Pak? Mari kita buka dengan cepat saudara ya. Yohanes 4 ayat 35. Pak Ronald tolong dibantu cepat. Yohanes 4 ayat 35. Oke. Yohanes 4 ayat 35. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Penuaian itu sekarang, saudara, hari-hari ini. Apalagi Indonesia identik dengan namanya banyak guncangan. Banyak krisis yang alami kemarin. Baru kapal selam Nanggala 402
dinyatakan tenggelam. 53 atau 54 awak kapalnya. Dan ada bayangin COVID juga menghujat, menghantam, menggoncangkan Indonesia kayak apa, saudara. Banyak yang masih susah kerja, banyak yang jadi berantakan. Itu waktunya sebetulnya ladang menguning bikin kita tuh gini. Ada orang perlu dikuatin, perlu diingetin, masih ada harapan. Sorry saudara, berapa waktu yang lalu saya nonton di televisi dan di Instagram juga muncul di Indozone atau apa gitu ya. Seorang mama, seorang ibu, dia bunuh 2 anaknya yang balita, diminumin racun. Setelah dia minumin racun anaknya, dia bunuh, dia gantung diri. Suaminya lagi kerja. Bagaimana perasaan suami pulang lihat istrinya mati, anaknya 2 mati. Gak bisa bayangin. Di sampingnya ada surat wasiat. Karena terlalu berat hidup ini, aku gak bisa bayar cicilan segala macam, gak bisa bayar hutang. Dan dia pilih mati. Saudara. Kalau dia mati sendiri masih, ya syukurlah lu mati sendiri. Anaknya yang gak tahu apa-apa, dibunuh. Banyak orang di sana gak ngerti pengharapan, gak tahu pengharapan. Udah gak kuat hidupnya. Ya kita, mbok kita ini, anak-anak Tuhan. Yang masih percaya kita ada pengharapan, yang percaya katakan amin. Saudara. Doanya lagu doa yang mengubah itu luar biasa. Itu lagu favorit saya Bu Jamila. Serius. Saya udah lagi stres-stresnya, lagi panik, lagi pusing, tanya istri saya deh. Saya setel itu lagu itu, cetek gitu depan laptop, saya nangis nyembah Tuhan. Doa orang benar. Wah saya udah gak tahan. Minimal saya masih punya pengharapan sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Bedanya kita sama orang di sana, apa kita masih punya harapan sama Tuhan. Kasih tahu saudara. Banyak yang lagi susah, lagi sulit saudara. Oke, poin yang kedua. Pak, tolong slide yang kedua Pak. Mengapa kita harus memenangkan jiwa? Gambar yang meninggal tuh Pak. Slide yang kedua Pak. Foto. No. Sebelum itu. Yang kartun Pak. Nah ini, yuk kita baca sama-sama kartun nih. Ya, ada orang meninggal dikata gini, dia punya banyak teman, dia sangat pintar, dia banyak uang, dia dicintai semua orang, dia sangat terkenal. Coba di petinya tuh tulisannya apa saudara? Baca sama-sama yang di petinya. Sayangnya dia tidak punya Yesus. Hari-hari ini banyak orang yang banyak teman, sangat pintar, banyak uang, dicintai semua orang, sangat terkenal. Tapi sayangnya dia tidak punya Yesus. Jawab Yesus apa? Coba kita baca sama-sama. Jawab Yesus tulisan yang paling bawah 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya, jiwanya. Anda punya teman mungkin di luar sana. Banyak teman yang supel banget, orangnya baik banget. Suka memberkati, nolong saudara. Ya, dicintai semua orang, sangat terkenal, populer. Karena mungkin skillnya dia, hobinya dia. Tapi waktu dia meninggal, Anda baru ingat, ya ampun, dia nggak kenal Yesus, dia nggak punya Yesus. Saya lagi nyiapin bahan khotbah ini, saudara. Saya tinggal di Rusunami, saya di koridor itu, saya ambil tempat sampah saya buang ke tempat paling ujung, ada tempat buangan sampah. Pas balik dicegat saya sama tetangga saya. Pak Yos, saya atas nama istri saya mohon maaf sama Pak Yos. Kaget saya. Loh kenapa Pak? Bapak nggak ada salah sama saya? Bukan Pak Yos. Istri saya sudah nggak ada. Kaget saya. Hah? Istri Bapak nggak ada maksudnya gimana ya Pak? Sudah meninggal Pak Yos. Kaget saya. Sampai saya diem, loh kok bisa? Keceplosan saya sampai COVID. Oh bukan Pak Yos, dia sakit. Paru-paru, diabetesnya terlalu tinggi. Gimana sampai komplikasi paru-paru. Dan dia udah urgent banget, takut banget. Sampai dia ngedrop dan lewat. Ini 2 orang baik banget, sopan. Dua-duanya kerja keras. Tiap pagi kalau ketemu gini. Pagi Pak Yos, duluan ya berangkat kerja. Saya sebagai tetangga juga gitu. Pagi Bu, pagi Pak. Kadang-kadang selip, kadang-kadang di jalan nyapa, gitu. Orangnya ramah, orangnya baik.
Tapi waktu dengar istrinya meninggal, saya cuma gini, wow, cepet banget. Dan belum saya sempat ngabarin kabar baik, kabar Injil. Belum sampai kasih tahu Yesus itu Tuhan. Dan itu ada beban, saudara. Itu ada rasa tanggung jawab. Rasanya, oh iya ya. Lanjut Pak, ada foto saya. Saya suatu hari Januari kemarin ngelayani saudara, di rumah duka. Ibu gembala ngomong begini, Pak Yos tolong ya. Hiburkan kedukaan, tapi tolong injili satu keluarga ini. Karena mereka ninggalin Tuhan, kecewa sama gereja. Dan gak pernah ke gereja lagi. Beban buat saya. Oke lah khotbah penghiburan. Tapi kalau udah suruh nginjili lagi, suruh balik ke gereja ya. Saya cuma bilang, ya Bu saya coba Bu. Saya mau gak mau nginjilin. Itu bapaknya saudara, suaminya. Kecewa banget sama gereja. Anti banget sama gereja. Nolak gereja. Itu anak-anaknya saudara. Mau gak mau. Dan istrinya seorang pendoa yang takut akan Tuhan. Dan selalu istrinya berkata gini, suamiku, anak-anakku, ada apa-apa tetaplah balik ke Yesus. Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Itu istrinya, saudara, almarhumah. Lanjut Pak. Hasilnya apa saudara? Saya khotbahin, sharingkan tentang keselamatan. Dan mereka berdiri hari itu. Satu keluarga terima Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Dan kembali untuk beribadah sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan. Saya bilang, tolong Tuhan, kita nggak mampu tanpa Tuhan. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Oke, lanjut Pak. Ada lagi? Oke, stop dulu. Balik lagi yang tadi, udah hilangin fotonya. Saya mau ngomong gini. Ada 2 kejadian di hidup saya yang sangat saya sesalkan. Ada teman saya telepon gini, Yos, saudara saya sakit. Ya terus kenapa? Kunjungin Yos, udah di ICU. Ya terus doainlah. Saya lihat hari itu pasal lagi ada jadwal. Saya bilang, ya udah besok aja ya. Sorry banget besok aja ya. Orangnya jawab, ya sudahlah. Kamu lagi sibuk, gua mesti ngomong apa. Oke saudara ya. Malamnya dia WA. Yos, makasih ya buat doanya. Dia ngomongnya enak. Oh ya, maksudnya gimana? Iya, saudaraku udah lewat. Maksudnya udah meninggal. Itu di hati itu bergejolak. Kenapa gue gak datang tadi? Cuma disuruh minta doain, kenapa aku gak datang, gak sempetin Tuhan. Itu berkecampur. Aduh Tuhan, gila. Saya gara-gara alasan pelayanan dan memang ada jadwal, kenapa saya gak atur habis pelayanan mampir gitu loh. Dan lewat lagi. Teman saya cuma enak. Yos makasih ya buat doanya. Loh kenapa? Saudaraku udah lewat. Saudara. Itu saya bilang, ampun Tuhan, ampun. Nyesel banget. Hari ini orangnya nggak datang. Pak Gusti masih ingat Pak Gusti yang kita pelayanan di Cilangkap? Yang Jakarta Timur ingat? Bapaknya itu di rumah sakit Cawang. Sudah kronis, saudara. Anaknya WA saya, Pak Yos, jemaat JIS itu saudara. Jakarta Induk Service. Tolong layani papa saya, layani pelepasan Pak Yos. Pelepasan? Kenapa? Iya papa saya punya pegangan banyak. Oh ya? Saya balikin. Rayon mana? Oh ini. Ya sudah baliklah ke sekretariatmu. Enggak Pak Yos, saya digerakin hubungin bapak. Saya bukannya apa-apa saudara. Pelepasnya di mana saya tanya? Di rumah sakit. Yang mana bisa pelepasan di rumah sakit sih Bu? Saya bilang. Di rumah sakit memang kamar sendirian? Enggak Pak, 3 orang sekamar. Aduh, apalagi rame-rame saya ngelepasin, dia teriak-teriak manifestasi, saya yang ditangkap sapam kali. Saya diomelin orang banyak kali sama keluarga itu. Saya bilang begini Bu, kalau kamarnya sendirian enggak apa-apa Bu. Kalau Bapak sendirian saya layani. Saya diem. Pak Yos tolonglah, saya udah ngerasa udah deket nih waktunya. Oke, gini. Sabtu ya, saya ini kerja loh. Saya bilang, Sabtu ya, saya bilang gitu. Oh ya baik Pak Yos. Dia hubungi saya. Puji Tuhan Pak, saya mau pindahin ke SPAD, Gatot Subroto. Dan dapat kamar 1, VIP.
Wah, puji Tuhan. Berarti saya masih bisa kok PAP tutup pintu, saya layani pelepasan, dia manifest nggak apa-apa. Kumpulin keluarganya aja. Saya pikir begitu, saudara. Dan waktu siangnya ngomong begitu, itu Jumat, saudara. Jumat siang. Jumat sore di WA. Pak Yos, terima kasih buat dukungan doanya, buat papa kami, buat suami dari istrinya, mama kami. Terima kasih Pak Yos. Oh ya? Maksudnya udah lepas atau gimana? Enggak Pak, sudah lepas dan selamanya lepas. Artinya meninggal. Waduh. Saya langsung gini, oh Tuhan. Kenapa jadi begini? 2 kali. Saya pikir saya turut simpati sedalam-dalamnya, mohon maaf. Bukannya saya nggak mau melayani pelepasan, tapi karena di ruangannya nggak memadai. Kalau di rumah saya samperin langsung. Itu alasan saya. Enggak juga gitu. Harusnya berhikmat, datengin, doain, masalah manifest itu belakangan. Sudah ya, saya tertuduh saya minta ampun sama Tuhan. Seminggu 2 minggu kemudian dia WA saya, Pak Yos tolong dong datang ke rumah saya, layani mama saya, dan rumah ini didoakan. Daripada saya iseng, saya telepon Pak Gusti. Pak Gusti, yuk ikut saya yuk Pak. Saya Pak Gusti. Biasa ngobrol sama Pak Gusti juga, saudara. Bayangin, itu baru berarti kejadiannya semenjak saya join di sini. Anda bagaimana rasanya kalau ada jiwa yang ngarepin Anda ngelayani, terus Anda bilang, nanti ya, ntar ya, terus dia lewat. Itu tanggung jawab sama Tuhan, saudara. Mari kita buka ayatnya, saudara. Mari kita buka ayatnya. Di Matius 25, ayat 33 sampai 40. Yang kedua adalah hidup adalah kesempatan, saudara ya. Matius 25, ayat 33. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34 Pak, lanjut. Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, mari hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lanjut Pak, ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lanjut Pak. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lanjut. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Lanjut Pak. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Lanjut. Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya bersyukur Pak Min ngelatih kami dulu pelayanan pemulung di Sarinah. Setiap Selasa, saya masih ingat itu Pak Min. Yos khotbah, enak banget. Dia di luar, saudara, hirup angin segar, saya di dalam mabuk, saudara. Itu baunya, saudara. Saya masih khotbah dan keringetan dan itu berapa orang Pak Min? 100 ada Pak Min ya? 200 bayangin, saudara. Yos, naik. Ya, dalam hati saya enak Pak Min sama Cimawar di depan, dalam hatiku seger udara nih gitu ya. Di mobil asik kayak, wah buset baunya. Mau khotbah itu juga udah peperangan rohani sendiri. Ya. Tapi itu melatih saya peduli jadi ingat yang namanya orang-orang yang lebih suka, orang yang gelandangan, orang-orang yang lapar. Hanya demi nasi sebungkus, saya demi uang 5.000 mereka antri demikian rupa. Kita masih bersyukur kita ada sampai hari ini, saudara. Amin. Nah Tuhan ingetin, saudara. Kalau engkau lakukan hal-hal yang paling hina buat saudara-saudaraku, engkau lakukan buat aku. Saudara. Pak, slide selanjutnya Pak, gambar yang tadi Pak, yang di penjara itu. Saya bersyukur berapa kali diundang khotbah di penjara di LP Cipinang, di Lapas Cipinang juga di kemarin Lapas Salemba. Saudara. Saya bersyukur, saya pikir wow. Melihat mereka yang di sekolah kehidupan, di penjara karena kesalahan mereka. Tetapi puji Tuhan gitu saudara ya. Saya bisa
nguatin mereka sampai, mohon maaf saudara, saya lagi mau khotbah di Lapas Cipinang saudara, lagi mau khotbah gitu, disenggol sama koordinatornya, Pak Yos, tengok belakang Bapak. Saya tengok engkok ganteng, gagah gitu saudara ya, bersih, pakai kacamata gitu. Bapak tahu siapa dia? Nggak kenal, nggak tahu, saya baru pertama kali di Cipinang. Dia pendeta Pak. Pak, maksudnya dia pendeta Pak. Ya terus, dia bunuh mertuanya. Buset. Makanya Pak Tarjo kemarin minggu lalu khotbah kan, kenapa Petrus kesel sama Yesus dan nyangkal 3 kali kan? Karena Yesus nyembuhin mertuanya Petrus. Ya itu bercandaan saudara ya, kalau di Holy Land ya gitu main bercandaannya. Bayangin saudara, saya kaget seorang pendeta di penjara karena nusuk mertuanya. Saya nggak mau, Pak, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosa, ia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Hanya konsekuensi, ya hukum. Melanggar hukum juga ada konsekuensinya. Ya, setuju saudara ya? Tapi hidup adalah kesempatan untuk melayani. Saya lagi naik motor, ngebut, mau WL ke rumah doanya Senayan saudara. Dulu saya paling rajin dijadwal di rumah doa Senayan. Setiap Kamis saudara. Di WTC, World Trade Center, di Metro. Lagi naik di playopernya Tanah Abang begini, handphone saya bunyi terus. Siapa sih bunyi handphone? Ternyata anak DM. Temannya si istri saya, Poni punya teman namanya Yohana. Kayos, tolong dong doain dong. Apa sih Yo? Gue buru-buru, jam 6 gue mesti WL di rumah doa Senayan. Tolong Kayos. Ya sudahlah. Saya berhenti sejenak, kenapa Yo? Popo udah sekarat, udah mau lewat. Ya terus kenapa? Ya sudahlah, serahin sama Tuhan. Bukan gitu, dia belum kenal Tuhan Yesus. Ya terus gimana? Aku maulah Kayos, dia minimal sebelum lewat dia kenal Tuhan Yesus. Saya cuma bilang gini, oke, Yohana kamu loudspeaker ya ke telinga Popo kamu. Aku mau teriak, mau panggil. Saya di pinggir jalan, saya teriak, Oma, Popo. Ingat Tuhan Yesus sayang Oma, sayang Popo. Sebut Yesus, ampuni saya Yesus, tolong saya. Si Yohana tak suruh ngulangi. Ulangi Yohana, kamu yang ngulangi, bisikin ke Popo kamu. Itu lagi koma. Tiba-tiba air mata Poponya keluar. Dan tangannya bergerak-gerak merespon. Dan gak lama lewat. Lewat. Dan adiknya yang paling kecil itu, waktu itu 2 tahun, 3 tahun, teriak, Popo kok berdiri kok, Popo naik, ada 2 orang gede, putih dia bilang, ada sayapnya. Adiknya dapat penglihatan, Poponya dijemput 2 malaikat. Saya pikir, waduh, kalau saya tadi cuekin, saya reject, saya simpen, saya buru-buru mau WL, ngapain juga? Perhatiin kayak begituan saya. Ternyata benar, hidup adalah kesempatan. Amin saudara. Kasih tahu sebelahmu, hidup adalah kesempatan. Kasih tahu sebelahmu, hidup adalah kesempatan. Oke. Yang terakhir. Yuk kita buka Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Pak tolong dibantu ayat ini Pak. Matius 28 ayat 19. Kalau ada dikeluarkan teksnya. Mari kita baca sama-sama amanat agung saudara. Matius 28 ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya ulangi saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bayangin saudara. Tuhan Yesus pesan sebelum meninggal. Ya saudara ya. Atau dia sebelum dia naik terangkat ke surga dia ngomong. Pergi jadilah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Anak Bapa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Amanat agung itu tugas dari Tuhan. Dan Pak Niko lagi berkata saudara, kita sedang menuntaskan amanat
agung. Dan saya akan tutup seperti ini. Saudara, orang itu menginjil agak susah, agak nggak mau. Orang itu menginjil akan merasa berat. Bawa jiwa itu merasa berat. Cilina, tadi kesaksiannya Ci ya, ngajak dicuekin ya. WA dicuekin, telepon nggak diangkat. Ini ganti nomor kali ya, gitu ya, Ci ya. Kalau Cilina nggak mengasih jiwa itu bilang gini, moyung lah lo. Dikasih tahu jalan kebenaran, keselamatan, nggak mau. Moyung dah, udahlah. Nggak usah dipeduliin lagi. Nggak, Cilina nggak putus harapan. Sampai orang itu setia Ci hari ini ya, tikul. Boleh tepuk tangan dong buat Allah kita, saudara. Perhatiin baik-baik. Suatu hari, Ibob kakak saya, kembaran saya yang suka khotbah di TYO-nya Tanah Abang tuh, saudara ya. Kembaran saya tuh, saudara ya. Ya gantengan saya lah pastinya. Gitu ya. Ya gitu, saudara ya. Kalau nggak gantengan, dari istrinya dilihat aja. Siapa yang cantik? Salah. Gitu, saudara ya. Ingat baik-baik, saudara. Ibob itu gede di Taman Sari, di Gang Ledeng, saudara. Pakai anting-anting di hidung, di telinga, baju Guns N' Roses, pakai topi dibalik, saudara. Nyimeng, pakai ganja, drop out sekolah kelas 3 SMP udah drop out. Ke Bekasi cuma berkata gini sama nenek saya, Mbah, duit Mbah. Mbah, duit. Silakan Anda tanya Ibu. Saya udah ketua youth di Bekasi Plaza, saya udah khotbah di youth, dan saya sudah WL di Badaraya. Puji Tuhan berarti saya ada berkat. Kadang-kadang nenek saya, mbak saya nunggu pensiunan, kadang-kadang nunggu dari anak-anaknya duitnya. Mau nggak mau ya mbak saya bilang, Yos, ono duit ora. Piro bu, sama mbak saya ibu. Piro bu, 10.000 kek, 20.000 kek. Ya wis, saya kasih. Saya pikir buat ibu, buat nenek saya. Ternyata hanya buat ibu. Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 kurang, pokoknya ya 2000-an lah. Saya kesel, saudara. Buset, ibu tuh tiap kali datang cuma kayak begitu. Saking saya keselnya, saya masukin dia di kamar, saya ribut, saya tonjok dia, saya gebukin. Emang mbahmu orang yang punya bank apa? Saya ngamuk, saya gulet sama dia, saya tonjok. Wah, dipisahin sama ibu. Wes yos. Wah, nggak tahu dia berdarah atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya sempat ributin dia. Saya kesel banget gayanya dia. Cuma ngerokok, nyimeng, mukanya hitam, brewokan, kumisan gitu ya. Saya brewokan, kumisan tapi seger kan gitu ya. Beda kan gitu kan, saudara. Kalau kok akan sampai ketawa berarti iya setuju. Gitu. Anda bayangin, saudara ya. Saking kesel saya kayak begitu, tiba-tiba pas youth-nya besok Sabtunya, saudara. Pak Bambang Rianto disebut Bambang Holy Spirit, saudara. Lagi pengurapan panggil saya. Yos, sini Yos. Maju saya ketua youth dipanggil, saya maju. Kenapa Om? Kamu butuh hati Bapa. Tuhan bilang kuat banget kamu butuh hati Bapa. Dia peluk saya. Saya nangis, saya bilang, kenapa Tuhan? Tuhan ngomong gini Pak Bambang Rianto. Kamu masih ada seseorang yang perlu kamu kasih. Mau cuma ngomong gitu doang langsung terngiang di telinga saya. Ibu, kakak kamu. Waduh, saudara. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Tiap kali ibu datang ke Bekasi, saya buka Alkitab, saya kasih ayat, tapi duitnya 20 saya taruh di samping Alkitab. Saya bilang gini, mau uang kan? Ambil duitnya, tapi sebelum kamu ambil duitnya, kamu baca itu ayat. Kamu boleh ambil uang asal kamu baca ayatnya. Itu yang saya lakukan. Sampai di titik, dia baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terngiang-ngiang di otak dia, di pikiran dia. Dia tanya, Dios, artinya apa itu? Bukan berkelimpahan kamu jadi kaya raya, bukan. Apa yang kita butuhin, Tuhan sediakan, Tuhan bantu kita, Tuhan tolong kita. Kesehatan, kekuatan, kepintaran, mujizat, Tuhan adakan. Kaget dia. Aku bisa gak terima? Bisa. Saya ajak doa pengerja youth, saudara, hari Kamis malam. Waktu lagi pujian penyembahan, udah kuat aja, dia mentah. Mungkin saya tanya kepanasan, saudara. Dia turun dulu, saudara. Dia keluar. Saya tungguin, saya cari gitu.
Saya ajak makan pecel lele ya, maklumlah ya, kita mampunya pecel lele bukannya susite gitu ya, saudara. Makan pecel lele, ngobrol gitu ya. Dia nanya-nanya Tuhan, saya layani. Persis saudara. Saya bawa family altar youth saya. Dulu family altar namanya Cool Youth. Waktu 25 Desember kami ulang tahun, saya bilang gini sama wakil saya. Kak Selamat Prihatin itu ketua gembala di Cilengsi sekarang. Kak Selamat tolong bawa semua Cool kalian youth se-Bekasi untuk ke rumah saya. Ngapain Yos? Kita ucapan syukur. Saya sama Ibu ulang tahun pas tanggal 25 Desember. Oke. Kak Selamat pimpin pujian ya, sekaligus main gitar. Oh iya, siap. Anda tahu saudara, Kak Selamat cuma nyanyi lagu begini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ibu mewek saudara. Dia nangis sejadi-jadinya. Air mata dia keluar. Air hidung dia keluar. Dan mati untung jangan keluar ya air telinga dia. Dia nangis, dia mama, dia lari, dia terabas tuh, dia di pintu dia lari, dia di pinggir got, saudara, dia nangis sesenggukan begini, saudara. Itu hari itu ada nenek saya dan om saya kumpul. Saya cuma bilang gini, saya nggak mau, cara mati saya nggak mau sampai kesannya ya depannya anggota youth saya bilang sama ibu saya, Bu, tolong Mas Bob deh, dipeluk nama nenek saya. 25 Desember terima Tuhan Yesus. Januari dia dibaptis. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Dan saya ketua youth, lepas saya ke Jakarta, dia ikut ketua youth Bekasi. Saya di BBC, dia ikut ke BBC. Dan saya tetap komitmen WL, dia khotbah duluan di mana-mana. Bahkan di Tanah Abang pun Ibu duluan yang masuk ke sini. Ya kan? Bayangin saya. Saya cuma bersyukur, satu jiwa. Dan itu kakak saya. Dan jiwa yang lainnya. Saya akan tutup seperti ini saudara. Nginjil itu dari Iksan Palopo, teman saya ngomong begini. Injil itu adalah persahabatan Yos. Nginjil itu adalah tanpa melukai. Nginjil itu tanpa menyakiti. Menginjil itu tanpa menjelek-jelekan keyakinan mereka. Ajak aja. Buka omongan. 2017 atau 16 saya supir Uber saudara. Saya punya Algia, saya nguber. Lagi nggak ada duit, saya bilang sama istri saya nguber ya. Oke. Saya jemput seorang anak muda di Goplek, pakainya perlente. Saya tanya, nggak salah dari Goplek hanya ke Intercon? Iya Pak, saya minta ke Intercon aja, ke partner bisnis saya. Loh, kok nggak bawa mobil dan mati saya gini loh. Rumah Goplek gede tapi kok nggak ada mobil, nguber gitu. Saya dikasih partner, saya titip ditempatin di sini di rumahnya dia. Loh kenapa gitu? Saya bilang gitu. Saya orangnya parnoan Pak. Saya takut di hotel ada setan. Dia bilang gitu. Hah? Anak muda gagah, ganteng, tinggi. Terus jangankan gitu sama setan. Saya sampai hari nggak punya pacar. Kenapa? Saya takut dikhianati sama pacar saya. Banyak hidupnya yang penuh ketakutan. Sepanjang jalan itu saudara. Saya cuma gini, kok kamu takut sih? Kan mau bisnis, mau usaha, ngapain takut? Mau nggak mau saya keluar, saudara, dia di belakang saya di depan keluar ayat-ayat ngiburin dia. Sampai di depan Intercon, depan rumahnya itu, dia bilang gini, Pak, saya udah klik nih ya, saya udah bayar ya. Tapi saya penasaran, Bapak kok bisa ngomong-ngomong ayat firman Tuhan? Emang Bapak siapa ya? Saya diem aja, saudara. Bapak jangan-jangan pendeta ya? Nggak penting lah pendeta atau enggak, yang penting saya nguatin kamu. Dia ngomong gini, boleh nggak Pak doain saya Pak? Saya takut banget hidup ini. Dan dia minta didoain saudara. Setelah saya doain, saya tambahin Pak ya atipnya Pak, dikasih satip 2 kali lipat dari Argo itu. Saya cuma gini, oh inilah hidup adalah kesempatan. Dan inilah waktunya kita untuk memberitakan kabar baik. Amin saudara. Cool simple, ajak aja by WA, kasih aja linknya. Ikut cool yuk. Di sana lagi cari, orang-orang lagi cari kebenaran. Orang-orang lagi sedih, lagi bergejolak, lagi bermasalah. Ayo dong, yang lainnya ayo ajak cool. Kemarin di Jati Baru ya Cilina ya. Saya sharing sedikit, saya mendoakan. Suasana kenceng ya Ci ya. Kuat, tanya Pak Freddy. Pak Freddy sampai bilang gini, kuat ya sedirat Tuhan, puji Tuhan. Ini lagunya Ibu Tripena, puji Tuhan. Nyanyi nyembah, enak banget. Hadiratnya enak, suasana enak. Ditutup sama foto, ayo Pak Freddy ngajak, mari kita foto bersama. Seru banget.
Dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Yuk ajak ke cool, saudara. Ajak ke cool. Banyak orang butuh yang namanya kekuatan penghiburan. Hidup inilah kesempatan Pak Irwan. Di D atau di D ya? Di D Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini, ayo lebih cepat lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Mari sama-sama katakan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus. Ayo sama-sama angkat tangan kita. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Ayo semua angkat tanganmu yang di rumah, angkat tangan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya. Hidup ini biar kiblat mengalir. Yang di gereja, ibu-ibu semua yang hadir, Bapak, Ibu, gak usah lihat saya, gak usah lihat kiri kanan. Dan yang di Zoom, di rumahmu, kalau hari ini Tuhan bicara, ladang sudah menguning. Hidup adalah kesempatan. Dan kita mesti menuntaskan amanat agung lewat kul kita. Jangan tunda. Kalau kau ditaruh Tuhan, nama-nama orang, teman, sahabat, saudara, orang tua mungkin, yang belum kenal Tuhan, yang belum ke gereja, belum ke kul, ajak. Mulai ngomong. Sampaikan kabar baik. Sampaikan Injil kebenaran. Saya tutup begini, saudara. Tolong lihat saya sebentar, Bapak Ibu. Ada orang-orang gak berani menyampaikan kabar baik karena gini. Dia pikir gini, harus kan dia ikut kul kan Pak Yos? Harus ikut kul kan? Harus ke gereja kan? Harus terima Yesus. Nah itu yang bikin orang berat. Orang berat untuk menyampaikan Injil. No, salah. Saya pernah tanya sama pakarnya penginjilan. Apa kuncinya, resepnya untuk kita bisa menyampaikan kabar baik tanpa beban? Apa? Dia bilang gini, Yos, goalnya itu bukan orang bertobat terima Yesus. Itu urusan Tuhan. Goalnya itu gini, bagaimana kamu berani menyampaikan dulu pesan Tuhan, kabar baik itu. Kok kamu cuma goalnya pertama, tujuannya adalah yang penting aku sampaikan kabar baik dulu. Yang penting aku ajak ke kul dulu. Yang penting aku ajak ke gereja dulu. Setelah itu urusan dia dengan Tuhan. Waktu dia bilang aku mau ke kul, aku mau ke gereja. Baru kita follow up. Untuk dia terima Tuhan Yesus. Untuk dia terima kebenaran selanjutnya. Baru kalau kita udah ujung-ujungnya gimana ya memenangkan jiwa. Sampai dia bertobat, ya susah banget Pak Yos. Nah itu yang bikin halangan kita. Kita tutup begini. Mulai hari ini yang penting Anda berani menyampaikan kabar baik. Berani mengajak. Ayo ke kul, ayo ke gereja. Ayo ikut aku. Nah itu dia. Setelah dia terbuka, baru urusan dia dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Allah kita. Oh Tuhan, pakailah saudara hambanya. Selagi yes, aku masih kuat. Mari angkat tanganmu. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi. Mari angkat tangan kita sama-sama. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Kali kedua kita bersama. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi. Ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak percaya lagi. Ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Yos yang telah memberkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah raya online hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Saya menyambut jika ada jemaat yang baru bergabung bersama kami. Selamat bergabung dan mari kita sama-sama berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selama pandemi COVID-19, pelayanan GB Tanah Abang akan berjalan seperti biasa. Kunjungan jemaat yang sakit, pelayanan kematian, pelayanan baptisan, penyerahan anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami mengundang bagi jemaat yang memiliki anak-anak usia 10 tahun ke bawah untuk dapat ikut dalam acara Kids for Jesus via Zoom yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Di acara ini anak-anak dapat bermain, bernyanyi, dan menari bersama. Bagi Bapak atau Ibu jemaat yang berminat untuk ikut acara tersebut, dapat menghubungi Kakak Desi di nomor 0878 8866 7274. Ibadah sekolah Minggu GB Tanah Abang dapat diakses setiap hari Minggu, mulai jam 9 pagi melalui link YouTube yang akan dibagikan setiap minggunya oleh kakak sekolah minggu. Ibadah TYO online hari ini akan dilakukan seperti biasa pukul 11 siang. Link akan dibagikan oleh Kak Friska. Saatnya kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur Bapa, sebagaimana kami ada saat ini karena penyertaan-Mu, karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan menabur, mari Tuhan Kau yang memberkati setiap kami, sucikan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, biar Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di Tanah Abang ini. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, berilah dengan sukacita. Dan kita akan memperkatakan Mazmur 91. Haleluya. Kita perkatakan Mazmur 91. Haleluya. Bisa nggak ya yang Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita akan perkatakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mazmur 91 kita baca. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita perkatakan ini dan saya percaya waktu kita memperkatakannya, iman kita semakin bertambah kuat dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Sebentar sebelum saya minta kunci C, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya akan berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun. Siapa aja kira-kira yang berulang tahun? Ya. Ada Ci Acen, ada Ibu Hongnya, ada lagi yang ada di Zoom, yang ada di rumah-rumah, kita nggak lihat tapi Tuhan yang lihat. Haleluya. Ya, sebentar saya akan doa juga untuk saudara-saudara semua yang saat ini yang ada dalam masalah, kita akan doakan bersama-sama. Haleluya. Kita bawa hati kita untuk mendekat kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, musim akan selalu, Tuhan akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena
yang mengenyangkanku dan meliharaku. Seumur hidupku Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Orala pasyarala kata kaya la warala 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 warala. Orala ya la pasyata ya la ko. Irala pasyarala warala 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 warala. Kami datang. Kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Bapak, terima kasih. Tuhan menuntun kami, memelihara kami sampai di akhir bulan April ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April khususnya. Untuk Ibu Acen, untuk Ibu Hongyo, untuk Bu Liana, untuk Vincent, untuk anak-anak kami yang berulang tahun. Saudara-saudara kami yang gak bisa kami sebutkan yang berulang tahun, angkat tangan-Mu. Tuhan berkati, berkati. Berkati, berkati anak-anakmu yang berulang tahun di bulan April. Tuhan berkati, berkati, berkati. Sehat sempurna, perlindungan Tuhan sempurna, diberkati Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan buat mukjizat, Tuhan menolong engkau, Tuhan memelihara engkau dalam nama Yesus. Bahkan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima pengurapan Tuhan, terima, terima. Terima kasih Tuhan, juga hari ini kami bawa saudara-saudara kami yang sakit ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, jamah untuk Ibu Oli yang sakit, Tuhan jamah. Jamah oleh pilur-pilurnya, sakit penyakit kanker dihancurkan. Ibu Oli sembuh, sempurna dalam nama Yesus. Si email juga bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, 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 jamah. Jadi kuat, jadi sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sel-sel kanker, apapun sakit yang ada dalam tubuhnya, disembuhkan oleh pilur-pilur Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit ekonomi, sakit mental, sakit masa depan, sakit masa lalunya dipulihkan. Keluarganya sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus ada pemulihan, ada mukjizat. Dalam nama Yesus. Oh rapata kaya rala barala 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 barala. Oh rala pata kaya. Saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang kena COVID juga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, jamah, kuatkan hatinya. Jamah, jamah, jamah. Sekalipun kami jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kami. Saudara-saudara kami yang sakit COVID akan segera sembuh, akan jadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima, terima, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang masalah yang ada dalam hidupmu, mungkin enggak saya sebutkan, tapi hari ini Bapak Ibu Saudara semua datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan menolong engkau, minta Tuhan menopang engkau, minta Tuhan buat mukjizat. Tuhan dengar doa setiap kami. Jamah, 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 kuatkan setiap hati, kuatkan setiap iman, kuatkan setiap jiwa. Roh Kudus lawat, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Jamah Tuhan, jamah, 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 jamah. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri. Minta kunci saya. Refnya kita naikkan bersama-sama pujiannya ini. Tuhan selalu menolongmu.
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku, memeliharaku seumur hidup. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tapi penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat dua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kemenangan demi kemenangan. Mukjizat demi mukjizat daripada Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus. Menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat berhari Minggu. God bless you all. Silahkan kembali duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Orang benar akan bertunas. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma, bertumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma, yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan berbahagia, berbahagia yang takut akan Tuhan, yang selalu berharap kepadanya. Berkat Tuhan berlimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon
pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman baik Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan